kita semua mampu setiap malam, setiap hari bersolat tahajud minimal 11 rakaat berjamaah di masjid rumah Allah. Masihkah itu melekat menjadi kita sampai hari ini? Sampai Allah dalam surat An-Nahl semacam menyindir kita, disampaikan dengan gaya puitis yang indah. Wala ta'khum kalladzina qadalluzlaha mimba dikuatin angkas. Kalau saya terjemahkan agak puitis, janganlah kiranya kalian berbuat seperti kisah klasik seorang perempuan yang ia mampu menenun tenunan benang emas berurai panjang. Begitu tenunan telah usai, ia urai kembali dari benang ke benang sehingga hancur urat-urat dan berhenti. Jangan kata Allah. Hakikatnya Ramadan kita menjalin, menganyam, meminta benang-benang emas. Ada tahajud, ada iktikaf, ada sedekah, ada tadarus, luar biasa. Kemana itu semua sampai sekarang? Pintaran yang indah bak pelangi, begitu Ramadan berlalu, kita cabut satu persatu, hancur. Sama dengan Syawal ini, saya sadar hadirin rahimakumullah, untuk persis seperti Ramadan dan Syawal memang susah. Kalau saya pinjam bahasa Jawa, mbok yao, paling tidak mirip-mirip gitulah. Sebab yang namanya istiqomah itu hukumnya wajib. Silahkan baca surat Hud 112. Fastaqim kama umirta. Beristiqomah kalian kama kan mislu, seperti kalian diperintahkan. Bahkan ada hadis yang memikat yang diriwayatkan Imam Muslim. Sahabat Sufyan bin Abdullah memohon kepada Nabi, Nabi beri kami nasihat yang menyangkut inti agama, tapi secara singkat. Intinya agama itu apa? Apa jawab Nabi Sufyan? Qul amantu billah sumastaqim. Sufyan, nyatakan aku beriman kepada Allah, lalu istiqomahlah kamu pada pendirian ini. Apa artinya berpendirian iman inti agama itu tapi tidak istiqomah? Sampai Allah mengatakan dalam surat Al-Hajj, wa minan nasi may ya'budu wa ala harfin. Di antara manusia itu ada yang kemampuan ibadahnya berubah-ubah. Tanggal tua dengan tanggal muda berbeda. Tidak malam minggu dengan yang lain sudah berbeda. Sekarang yang jadi masalah, bagaimana cara kita beristiqomah? Minimal istiqomah itu harus didasarkan ilmu. Saya mengambil satu minanasnya saja. Kalau kita baca hadis, terlalu berbahaya orang yang memutuskan silaturahim. Kita ini pendamba-pendamba surgawi ya. Nabi memberitahu kalau ingin masuk surga dengan mudah, dengan penuh kedamaian, tegakkan miliki 4 syarat. Ayuhan nas, afsus salam. Hei manusia, kata Nabi, tebarkan kedamaian. Hidupnya yang damai, jangan cari musuh. Yang kedua, wasilul arham, sambunglah silaturahim, sambung kasih. Yang ketiga, wa'atibut ta'am, senangilah menjamu orang. 3 ini mewakili hablum minan nas, muamalah ma'al khalq. Sedangkan yang muamalah ma'al khaliq, hablum minallah, cuma 1 yang dipilih Nabi. Wa qumu bil laili wan nasu niyam. Tegakkan sholat malam di mana orang-orang muslim sedang diberi mimpi.
Sampai Nabi berkata juga dalam hadisnya, la yadkhulul jannata qatilun. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan persaudaraan. Bahkan hadirin rahimakumullah, dalam sebuah hadisnya Nabi itu mengatakan jangan berharap doa kita itu diterima oleh Allah. Kalau kita termasuk hamba Allah yang suka memutuskan persaudaraan. Ada hadis yang agak panjang yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, ma ala wajhil ardi muslimun yad'u Allah ta'ala bida'watin illa atallaha iyyaha aw sarrafa anhu su'a mislah, dengan syarat malam yad'u bi itsmin aw khati'atul rahim. Tidak ada seorang hamba Allah yang hidup di atas dunia ini dan dia seorang muslim, bila berdoa memohon kepada Allah pasti Allah akan kabulkan, atau yang diminta belum dikabulkan diganti sarrafa su'a mislah, dia dipalingkan dari bahaya yang akan menimpa dirinya, di mana nilai bahaya ini sama dengan nilai apa yang diminta dalam doanya yang belum diberikan oleh Allah. Dengan dua syarat, malam yad'u bi ismin, tidak berdoa untuk kedosaan. Jangan menganggap aneh orang korupsi itu ketika memasukkan tanda tangan dia sempat berucap Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dianggap aneh ada seorang mahasiswa ketika ujian membuka catatan ngerepek itu berdoa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan harap doanya akan didengar oleh Allah. Yang kedua, tidak memutuskan persaudaraan. Membaca ilmu seperti ini menjadi motivator bagi kita. Kita takut untuk memutuskan persaudaraan, memutuskan silaturahmi. Sekarang gimana sih cara kita ini untuk bersilaturahim, beristiqomah? Antara lain syarat yang diminta yang ditakar oleh Nabi, jadilah kalian seorang yang pemaaf, wal afina aninas. Kalau ada orang yang tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain, berarti dia merasa bahwa dirinya tidak pernah berbuat salah. Allah saja zat yang tidak pernah berbuat salah sekalipun tampil sebagai sosok zat yang Ghafurur Rahim. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Jangan sebut-sebut dosa syirik, saya tahu. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu syirik yang dibawa mati. Selama kita masih hidup, diterima tobat kita oleh Allah. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah berkenan menerima tobat hambanya selama nyawa itu belum ditinggalkan. Saat akan sakaratul maut, seperti permintaan Fir'aun, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, ditolak karena sebentar dia akan ditenggelamkan Allah di laut merah. Atau silahkan baca surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sampaikan Muhammad kepada hamba-hamba yang suka melampaui batas, semua dosa diterjang. Jangan sekali-kali putus asa dari rahmat ampunan Allah, karena Allah berkenan mengampuni seluruh dosa. Seluruh dosa. Kita hadirin rahimakumullah,
Kadang-kadang heran kalau membaca kisah Nabi itu kok bisa menjadi seorang yang pemaaf banget. Daksur mengintip Nabi kecapean tertidur, kemudian diletakkan pedang Daksur ke leher Nabi seraya dibangunkan dengan kasar, "Qum ya Muhammad, man yuniluka tidak ada sayyidul haq." Muhammad, bangun. Siapa bisa menyelamatkan Anda kecuali pedangku yang tajam? Nabi dengan tenang mengatakan, Allah sayyidul, Allah yang akan dalam saya. Terkejut Daksur dengan jawaban ini. Terjatuh pedangnya, Nabi berbuat seperti dia berbuat pada Nabi. Wal'an man yu'iluka ya Daksur ila hada sayyidul haq. Apa jaga Daksur? La ahad Muhammad illa anta. Tidak seorang mencari kamu. Dibunuh Daksur? Tidak. Dibebaskan dengan syarat jangan mengulangi lagi. Dan akhirnya Daksur masuk Islam. Kita membaca kisah seperti kan heran, kok bisa seperti ini, gimana sih? Ternyata kita menemukan jawaban dalam Al-Quran. Fabima rahmatin minallah lintalahu walaupun tak sabdan walidal qalbi lanfaddu min hawli. Muhammad, hanya karena rahmat Allah lah kamu tuh bisa berlemah lembut dengan sesamamu. Kenapa aku buat seperti itu? Kalau yang kasar, yang keras itu kau sikapi dengan kasar keras, mereka akan lari dari sini. Nabi dipesan 3 hal. Fa'fu anhu, maafkan kesalahan mereka. Cukup belum? Wastaghfir lahum, mintakan ampun kepada Allah kesalahan mereka itu. Cukup belum? Wasyawirhum bil amri, ajak bicara mereka yang berbuat salah kepada kamu. Luar biasa betul. Sampai Nabi mengajari kita kalau berkaca amal bid'ah itu disuruh berdoa, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Karena Allahnya. Kalau boleh saya tambah agar kita mudah bersilaturahmi, jangan sekali-kali menegakkan double standar ganda. Hampir semua kita itu pernah mendengar hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian belum bisa disebut beriman dengan sempurna sebelum kalian bisa mencintai saudara kalian seperti mencintai diri sendiri. Contoh, siapa di antara kita itu tidak punya cacat? Saya ingin tahu. Semua kita itu punya sisi negatif dan positif. Bedanya cuma tinggi rendahnya saja. Semua kita punya sifat sama, tidak senang aib, cacat kita, celah kita dibuka orang. Lah ngapain kita kok selalu suka mengungkap cacat orang? Apa itu bukan double standar? Kita kalau berhutang atau menghutangi, selalu ingin hutang dikembalikan. Syukur-syukur bisa sebelum janjinya. Tapi kenapa? Kalau kita sendiri yang berhutang, kok suka menunda pengembaliannya? Itu double standar. Sampai Nabi mengatakan, madrul ghani dzulmun, menunda-nunda pengembalian hutang, padahal dia mampu mengembalikan, itu sebuah kezaliman, sebuah penganiayaan. Insya Allah 2 ini saja kita tegakkan, kita akan menjadi orang yang mudah bersilaturahim, mudah beristiqomah. Sekarang ini kita sudah diadu. Bagaimana umat Islam itu tidak rukun, bagaimana umat Islam itu suka mengungkap cacat orang lain, bagaimana orang Islam itu suka double standar. Mari kita tegakkan. Jangan bermimpi berkhayal menjadi hamba yang disayangi Allah. Kalau hablum minan nas kita itu putus, meskipun hablum min Allah kita itu
tegak dan tinggi. Semoga Allah memudahkan kita di dalam menegakkan Habibullah Habibullah Nas ini secara bertawasul, secara berkeseimbangan. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.